di antara 3 kiper yang dari Liga 1 ini dia yang paling banyak main. Iya, betul. 29 kali main, 29 kali starter, ada 77 penyelamatan dan kartu merahnya 2 tapi catatannya gitu. Ada komen lah soal Nadio. Ini memang agak ini juga ya, Nadio ini salah satu kiper yang sebenarnya memang sangat menonjol, kiper lokal ya. Kiper lokal, tapi memang yang paling menonjol adalah ketika di beberapa kali harus terkena kartu itu memang. Ada banyak yang cedera juga kan, ataupun sakit ya, Orat Mangun, kemudian kena kartu juga akumulasi kan segala macam. Kevin Dick juga masih diragukan. Yang pasti memang dengan squad seperti ini, Kluivert bisa menghitung kalkulasinya siapa aja yang bisa dibawa untuk sebagai squad utama setidaknya di laga melawan China. China, karena kan Martin Paes sudah absen. Marcelino. Ya berarti Marcelino juga absen, Orat Mangun juga absen. Lili Pali ini dipanggil lagi setelah 2023 ya, terakhir dia dipanggil. Di 2023 dia main 3 kali di timnas era Sintayong waktu itu. Sekarang dipanggil lagi dan kalau secara permainan overall sih Borneo masih ada Mariano Peralta yang mungkin mainnya lebih istimewa ya tim, tapi dia pemain asing. Tapi untuk lokal juga Sihran juga main bagus. Siapa namanya satu lagi yang anak muda yang agak kecil, Yusuf Habibi. Welcome back to Discord, itu saya olahraga bareng Rais dan kembali bersama Esto Ernesto. Yes. Timnas akhirnya ada kabar lagi. Setelah Patrick Kluivert memilih 32 pemain. Tapi yang mengejutkan adalah comeback-nya Stefano Lillipali. Terus Elkan Bagot ternyata nggak dipanggil. Nah, ini nih. Menarik dari terutama bahasan hari ini sih kita akan ngebahas Timnas dan pemain Liga 1. Ada 11 orang, walaupun ini musim ini ya, karena satu sudah pindah ke DPMSC, yaitu Ramadan Sananta. Tapi yang menarik adalah musim inilah. Dari 32 dikurangi 11, berarti kan di luar itu ada 21 ya, yang di luar Liga 1. Artinya cukup signifikan ya dibandingkan sebelumnya dengan 11 orang, ada 3 kiper, 2 pemain bertahan, 2 pemain tengah dan 4 pemain depan. Jadi ini cukup menarik, dan yang menarik adalah kembali lagi Dewa United mengirim banyak orang, plus ada satu tambahan ketika sebelumnya Ricky Kamboya dan Septian, kalau tambah Egy Maulana. Balik lagi. Kalau yang kemarin kan Egy kan karena cedera. Jadi gabung. Jadi terus Malut ada 2, Yance Sayuri dan Yakob. Persijap Rizky Ridho, Borneo 2 orang. Tadi lu sebutin Vano Lillipali dan Nadio. Reza Pratama kembali lagi. Reza Pratama juga comeback ya, benar. Hernando Persebaya. Dan yang menarik kalau kita bahas nih mulai dari kiper dulu deh gitu. Mulai dari kiper dulu, nanti yang Balgot kita akhir aja ya, biar yang nonton full gitu. Jadi dari kiper kita kan ada yang pasti Hernando dan Nadio itu langganan ya, udah langganan, dan duanya memang mungkin kalau dikatakan 1 tahun terakhir memang sering dipanggil lah ya, walaupun memang tidak dapat kesempatan karena Martin Paes yang jadi pilihan utama gitu. Tapi paling tidak dia jadi deputi yang kuat gitu loh, dan buat Hernando. Tapi menariknya adalah 2 kiper ini sorotan gua nih sebenarnya soal kedisiplinan di Liga 1. Gitu aja. Dua-duanya udah kena kartu merah. Bahkan yang terbaru itu si Hernando ya. Hernando kena kartu merah. Artinya ini juga perlu sedikit dipertanyakan ya, maksudnya dengan kedisiplinan mereka gitu. Tapi memang ya kartu merah, tapi bukan kartu merah kasar ya. Memang harus menyelamatkan segala macam. Tapi itu juga jadi warning ketika di pertandingan internasional misalnya dikasih kesempatan main gitu. Karena kemungkinan juga Emil Audero juga akan sedikit terlambat ya. Gabungnya keterlambat gitu. Tapi enggak, udah pastilah kan kemarin kalah sama Juve. Justru. Jadi nggak bisa tepat waktu lah. Iya. Sebenarnya timnas mulai tanggal 26 kan ya? Tanggal 26 kan di Bali. 26. Jadi tapi beberapa pemain sudah di Bali semua. Marcelino sudah di sana. Terbaru ini tanggal berapa ya? Tanggal 20 ya? Tanggal 20. Di tanggal 20 tadi saya lihat TikTok Marcelino dan Roberto Koate udah boncengan sepeda motor listrik gitu, jalan-jalan gitu. Kemarin Asnawi lari-lari sama siapa ya? Sama Arhan atau siapa ya, Asnawi gitu. Jadi udah di Bali nih sebenarnya gitu. Yang asing yang diaspora ada Elkan Bagot itu yang dari sana, walaupun nggak dipanggil. Tapi memang beberapa mungkin memanfaatkan ya sebelum latihan
refresh dulu lah di Bali gitu. Betul, betul. Sedangkan tim yang di Liga 1 masih ada pekan ke-34. Tetapi kalau kita bahas tadi soal kiper yang apa ya istilahnya rapornya ya. Rapornya kalau kita lihat Nadio itu sebenarnya di antara 3 kiper yang dari Liga 1 ini dia yang paling banyak main. Iya, betul. 29 kali main, 29 kali starter, ada 77 penyelamatan dan kartu merahnya 2 tapi catatannya gitu. Ada komen lah soal Nadio. Ini memang agak ini juga ya, Nadio ini salah satu kiper yang sebenarnya memang sangat menonjol, kiper lokal ya. Kiper lokal, tapi memang yang paling menonjol adalah ketika di beberapa kali harus terkena kartu itu memang. Betul. Ada beberapa aksinya itu yang benar-benar yang harus membuat dia melakukan itu. Karena kan memang situasinya seperti lo bilang tadi ya, harus menyelamatkan gawang karena sudah man to man dengan pemain lawan, jadi terpaksa dia lakukan itu. Tapi yang pasti memang Nadio masih layak untuk bisa ke timnas saat ini. Dan dia mungkin kiper paling senior Liga 1 ya di antara Hernando di antara Reza. Terus kalau si Hernando sendiri ada rapornya 24 kali main, 24 kali starter. Terus dia punya penyelamatan itu 80 penyelamatan, tapi juga punya 1 kartu merah dia. Dan kartu merahnya masih anget banget nih. Karena pekan ke-33 ya. Jadi itu kalau Hernando, dan kalau Hernando sih sebenarnya kalau gue boleh berkomentar itu beberapa kali dianggap mendapatkan kritikan, terutama salah satunya ketika lawan Arema. Dia terlalu maju dan akhirnya kena tipu dan gol lah istilahnya, kena gocek dan gol, dan itu jadi kritikan bahwa Hernando kok sering melakukan hal yang tidak penting dari tanda kutip sebagai seorang kiper, itu yang jadi kritik Hernando. Kalau Reza Kalau Reza Pratama memang bersama PSM Makassar dia sudah main 17 kali starter ya. Sudah dimainkan dalam 17 pertandingan, kemudian melakukan 48 penyelamatan, interceptnya dan sapuannya itu 3/2. Tapi memang Reza Pratama ini salah satu pemain kunci di bawah Mistar PSM ya, yang saat ini ya walaupun dibilang tidak seperti 2 musim lalu kan. Iya, waktu juara. Ya memang Reza ini adalah salah satu kiper yang lokal yang punya performa baik. Betul. Karena tidak banyak ya, seingat gua kiper lokal tuh sekarang tidak terlalu banyak. Betul. Karena kan banyak kiper asing kan. Dari 18 tim itu 10 kiper asing. 10 kiper asing, sisanya kiper lokal ya. Tapi memang yang paling menonjol ya memang 3 ini harus diakuin. Karena Reza Pratama ini sendiri membawa PSM Makassar bisa tetap berada di papan tengah ke atas lah. Dengan materi pemain yang tidak sebagus musim-musim sebelumnya, harus diakui ya. Banyak pemain muda. Terus mereka bisa tetap kompetitif. Ini yang paling top gitu dari PSM Makassar. Sepakat. Kalau Reza ini sebenarnya dia agak ada gangguan cedera di awal musim, makanya Hilmansyah yang sering dimain. Terus PSM sendiri punya 3 kiper yang juga sering dimainkan, ada Hilmansyah, ada Adriansyah, ada Reza. Sama dengan Persebaya, ada Hernando, ada Andika Ramadhani. Jadi 2 kipernya lokal, sama dengan si Borneo, ada Nadio, ada Angga Saputro, ada yang Dava itu ya gitu. Tapi kalau ngomong Reza Pratama ini sebenarnya penampilan terbaiknya dua musim lalu ketika bawa juara, dan dia salah satu punggawa atau pemain bukan punggawa, nanti salahin sama Mas Anton. Salah satu pilar timnas Indonesia waktu lawan Argentina. Nah, dia waktu itu kipernya masih Hernando si Nadio ya? Hernando ya. Jadi dia cadangannya Hernando waktu itu. Jadi Reza Pratama itu jadi cadangan waktu itu. Berarti memang nggak main. Jadi sebenarnya ini bukan pemanggilan debut ya. Kalau pemanggilannya, kalau debut main belum. Tapi dia ini udah kedua kalinya dipanggil. Dari waktu itu 2023 waktu lawan Argentina, Reza dipanggil. Dan waktu itu memang lagi bagus-bagusnya. Hampir satu musim 34 kali main. 32 dia main gitu. Jadi Reza ini cukup bagus walaupun secara postur lebih kecil ya. Gitu. Tapi memang ini salah satu mutiara yang dipoles oleh Bernardo Tavares. Ya, menurut saya sih itu si Reza. Dan saya juga terus terang menunggu dia karena kalau ngomong sejarah PSM Makassar sebenarnya tidak pernah punya kiper nomor 1 di Indonesia, tapi selalu ada aja. Mulai dari Herman Kadiaman, Budiman Buswir, banyak lah gitu. Jadi menurut saya ini saya tunggu Reza ini sebenarnya. Tapi memang untuk menggeser 2 kiper senior ini agak berat sih. Gitu. Ya, memang. Tapi setidaknya dia sudah dapat panggilan timnas. Itu sih yang penting ya, karena di sini dikumpulkan jumlah pemain lebih banyak yang dipanggil dibandingkan yang lalu. Betul. Kalau yang lalu kalau gue nggak salah 26 ya, kalau nggak salah. Sekarang naik sampai 32. Ini bukti bahwa memang Kluivert
punya waktu lebih banyak untuk melihat lebih dalam skuadnya. Betul. Karena materi pemain yang dimiliki ini melimpah sekarang. Iya, Lumayan walaupun ada banyak yang cedera juga kan, ataupun sakit ya, Orat Mangun, kemudian kena kartu juga akumulasi kan segala macam. Kevin Dick juga masih diragukan. Yang pasti memang dengan squad seperti ini, Kluivert bisa menghitung kalkulasinya siapa aja yang bisa dibawa untuk sebagai squad utama setidaknya di laga melawan China. China, karena kan Martin Paes sudah absen. Marcelino. Ya berarti Marcelino juga absen, Orat Mangun juga absen, Kevin Dix diragukan. Jadi materi pemainnya harus dipertebal nih, Madin. Pemain yang memang dipanggil yang baru-baru nih. Masuk Stefano Lillipali kayak mungkin untuk mengisi kekurangan slot dari Orat Mangun. Bisa jadi. Jadi kalau dilihat dari kiper memang yang pasti Martin Paes tidak bisa main ya lawan China. Otomatis deputinya salah satu dari 3 kiper lokal ini. Emil Audero, kemungkinan Nadeo yang bersaing untuk mendapatkan 2 tempat lagi. Nadeo, Reza dan juga si Nando. Jadi yang pasti kemungkinan besar mungkin akan mencoba si Emil ya, kemungkinan Emil gitu. Tapi kita lihat perkembangannya karena dengan banyaknya pemain yang dipanggil, termasuk kiper untuk persiapan lawan Cina, ada 4 kiper yang bisa dimainkan dan persiapan yang waktunya panjang ini akan membuat tim pelatih ini lebih mudah dibandingkan sebelumnya ya, ketika lawan Australia maupun lawan Bahrain. Walaupun lawan Bahrain kita menang, tapi persiapannya kan nggak panjang gitu. Jadi masih riskan lah di waktu itu gitu. Terus kita ke backnya nih. Backnya ini ada Rizky Ridho, Yance Sayuri. Ya memang harus diakui 2 back ini juga luar biasa ya. Betul. Di Liga 1 walaupun memang Persija inkonsisten. Betul. Persija kalau Yance memang lagi top-topnya. Bersama dengan Yakob Sayuri si abangnya. Betul. Kembarannya. Dia adiknya apa abangnya sih? Ibunya aja bingung. Saya pernah satu lift gitu terus katanya, Yance yang mana? Saya bang. Gila, kalau rumah ibu saja kadang-kadang bingung bang. Ibunya bilang kadang-kadang bingung gitu kan. Kalau dia ganti rambut tuh salah satu baru. Iya gitu. Jadi harusnya kalau saya kenalinnya dari nomor punggung sih. Dari punggung aja gitu. Dan memang keduanya cukup baik. Terlepas dari itu kita ngomongin Rizky Ridho. Rizky Ridho Persija bisa dikatakan gagal lah ya. Gagal di Liga 1 musim ini gagal karena tidak mencapai target mereka. Tapi kita bahas nanti soal target itu. Tapi penampilan Rizky Ridho salah satu pemain bertahan yang menurut saya cukup konsisten. Karena kalau kita lihat Kudela sudah lebih dan lebih senior dan secara kecepatan masih ini. Ansamu juga baru pulih dari cedera. Akbar Anjunsah masih terlalu pengalaman tidak sebagus ini, tapi dia mau menjadi leader dan ini adalah musim pertama dia jadi kapten di Persija dan dia mampu bermain dengan baik, termasuk ketika dari dia dari 31 main dia 28 kali starter, dia itu membuat 1 gol 1 assist. Yang menarik ada 1 assistnya itu menurut saya. Top itu. 1 assistnya ini yang notice banget. Dan kalau bisa dikatakan dia itu kalau untuk umpan atau secara permainan tim dia tuh punya umpan lebih dari 1000. Jadi ada umpan 1647. Umpan suksesnya itu mencapai 1490. Dan dia itu jadi salah satu dari 5 pemain dengan pengumpan terbanyak. Dan lainnya asing loh. Nah, ini Ridho, konsistensi Ridho itu sih. Ya, memang ini sangat luar biasa ya dari Rizky Ridho, harus diakui. Dan Ferrari tidak dipanggil, ya memang kayaknya dia ke ASEAN All Star nanti. Bisa jadi. Ya jadi ke ASEAN All Star lawan MU tanggal 28. Jadi memang tidak masuk dalam hitungan dan diizinin kayaknya. Tapi Asnawi nggak jadi dong ya? Siapa? Asnawi kayaknya nggak jadi. Nggak jadi kayaknya Asnawi karena dipanggil ke sini kan. Ya udahlah, dia mendingan ke timnas lah. Iyalah. Ya lawan MU, gue udah lawan Garnacho juga. Udah ketekin ya itulah ibaratnya. Ya kalau gue lihat di sini pilihan yang tepat lah untuk saat ini ya. Kalau menurut lo ada nggak back yang lokal sebenarnya masih agak layak sih dipanggil? Kalau gue sih melihatnya salah satunya adalah Wahyu Pras itu. Cuma di Malut Wahyu Pras itu sekarang main lebih ke pinggir. Dia lebih ke full back gitu, bukan back tengah. Terus kalau di full back tengah mungkin bisa mencoba Safrin Tahar yang sempat dinotis Alek Pastur kan. Safrin Tahar. Tapi memang balik lagi ini kan harus berdua dengan J-Jazz yang pastikan dia dihadirkan J-Jazz, dan di back tengah ini kan tanggung jawabnya sangat besar sekali untuk poros pertahanan nih. Jadi pengalaman juga
pengalaman dan kemampuan itu harus seimbang gitu loh. Menurut saya itu, dan pengalaman Rizky Ridho sejauh ini cukup baik karena memang hampir tidak pernah ya dia dari era sebelumnya sampai era pelatih sekarang, bahkan ketika lawan Bahrain dia juga tampil cukup baik gitu loh. Artinya Rizky Ridho ini menurut saya ya masih leading lah untuk back tengah lokal Liga 1 bukan lokal. Ya, betul. Nah terus kalau misalkan dari gelandang Ricky Kambuaya dia udah main 25 kali, 24-nya starter gitu kan. Yes. Gol 2, asisnya 5. Iya. Lumayan lah memang ini ukurannya untuk gelandang. Walaupun secara kartu kuning 9, kartu merahnya 3 kali. Banyak banget ya. 2 kali penyelamatan, terus umpan suksesnya sampai 773. Ini lumayan ya, memang salah satu gelandang lokal yang memang inilah terbaik di musim ini. Iya, menurut saya kalau Kakak Ricky sih di timnya juga baik ya. Ada Marukawa, ada Messi Doro, ada dia, bahkan di depan dia ada siapa namanya ada Jaja juga. Ada Jaja, ada di depannya ada Alexis Masidoro. Jadi artinya Ricky Kambuaya ini dalam sebuah tim yang cukup baik gitu loh, dan semoga ini bisa terbawa ke timnas ketika diberi kesempatan seperti itu. Dan ketika lawan Bahrain dia juga menunjukkan mainnya nggak lama tapi dia menunjukkan kemampuannya yang memang dibutuhkan oleh tim itu. Sedangkan kalau Yakob ini sebenarnya ini agak berbeda dengan Yance. Yance lebih berpengalaman, lebih sering main di timnas dibandingkan Yakob kan. Lebih banyak kan Yakob lah. Loh enggak, maksudnya posisi dia kan pesaingannya banyak, Yakob kan lebih banyak. Oh, lebih banyak. Iya, pesaingnya. Jadi kalau Yanco mungkin karena misalnya nih Kevin Dick nggak bisa, dia bisa dipaksakan di situ gitu, dipaksakan. Tapi kalau di tengah kan nyaris lengkap di tengah. Tapi caranya biasanya di sayap ya. Nah, makanya ini kita tunggu Yakob sama Yance ini terus terang nih, dua ini gue tunggu karena ini kayak core sepak bola Indonesia itu kan kecepatan sayap. Nah, ini dua ini kan jawaban dari itu sebenarnya. Nah, ini yang kita tunggu, dan Yakob sebenarnya kalau dibandingkan Yance lebih kalah produktif ya dibandingkan Yance. Tapi dua-duanya ini core-nya Malut. Malut dari posisi yang putaran pertama nggak terlalu bagus, putaran kedua itu sampai 13 kali tidak pernah kalah ya, dan ini menurut saya ini salah satu hal yang penting bagi Malut, dan ketika di timnas nanti kayak apa gitu loh. Nah, ini kalau penasaran. produktifan Yakob ya. Gol. Ya memang kita lihat aja nanti, kayaknya sih pasti akan ditempatkan di salah satu pemain sayap nanti Yakob, opsinya ya. Iya. Entah nanti apakah bersama dengan akan bersaing dengan Eliano Renders. Ya Kevin Dick kan nggak bisa ya. Nanti mungkin bisa gantian sama Sandy Walsh juga mungkin. Tapi Eliano memang beberapa pertandingan terakhir bermain bagus dan cetak gol tuh di bek kiri. Bek kiri ya? Iya, di bek kiri. Di bek kiri. Jadi si Eliano itu beberapa pertandingan terakhir, termasuk dia mencetak gol di 2 pekan yang lalu itu di posisi bek kiri, dan itu selalu main full. Iya, betul. Gitu. Jadi ini juga menarik di posisi bek kiri. Bek kiri ada Arhan ya berarti ya? Iya, ada Arhan, ada si Dan James, ada si Calvin Verdong. Iya. Gak mungkin diganti tuh Calvin Verdong atau akumulasi itu Calvin Verdong itu pasti bilang tinggal di depannya nih antara Dan James atau Arhan nanti dipaksakan di situ, atau Shane Patinama juga mungkin jadi pelapisnya Calvin. Ya satu lagi si itu tadi Yakob. Iya. Oke, sekarang ke yang barisan penyerangnya Septian Bagaskara, Egy, Ramadan Sananta, dan Stefano Lillipali. Iya, ini yang paling menarik memang Lillipali. Lillipali ini dipanggil lagi setelah 2023 ya, terakhir dia dipanggil. Di 2023 dia main 3 kali di timnas era Sintayong waktu itu. Sekarang dipanggil lagi, dan kalau secara permainan overall sih Borneo masih ada Mariano Peralta yang mungkin mainnya lebih istimewa ya tim, tapi dia pemain asing. Tapi untuk lokal juga Sihran juga main bagus. Siapa namanya satu lagi yang anak muda yang agak kecil, Yusuf Habibi juga main bagus. Tapi kalau ngomong pengalaman dan mungkin kesesuaian skema yang diinginkan, mungkin Lillipali ini mungkin bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pelatih-pelatih yang terbaru ini. Dan kita tahu pengalaman dia cukup baik ya sebenarnya, tapi memang sempat diperpasrahkan apakah dia mampu 90 menit gitu. Itu yang sempat dipertanyakan gitu. Tapi kalau ngelihat seorang Lillipali, kan ini nggak ada Marcelino nih, terus nggak ada siapa lagi tuh, Ratnar nggak ada. Ini posisi itu mungkin nggak ditempatin di posisi itu? Bisa jadi, walaupun ada Rafael Strike ya pasti ya. Terus pasti ada siapa, Ole. Rafael Strike, Ole, Hoki Carak, Ramadan Sananta. Ramadan Sananta. Ya kalau gue
mungkin sih kayaknya Lillipali bakal jadi salah satu opsi pilihan utama nanti lawan China. Jadi bisa jadi di belakangnya Ole gitu. Atau enggak Egy ya yang akan bisa jadi duluan. Oh. Jadi ganti-gantian sama Egy. Ini gue masih ngeliat ya karena Rafael Struijk ketika di pertandingan sebelumnya lawan Australia. Itu kan nggak begitu bagus tuh. Betul. Rafael Struijk pokoknya di 2 pertandingan terakhir kemarin lah gitu. Iya. Performanya tidak seperti yang diharapkan. Bisa jadi nanti pilihannya adalah antara Egy atau Lillipali yang akan jadi pilihan utama pendamping oleh Romani. Jadi dari catatan rapornya dia di Liga 1 sampai bahkan ke 33 ya. Si Stefano ini 23 kali main, 19 kali starter dengan 5 gol plus 5 assist. Dia tidak pernah kartu merah tapi 2 kartu kuning, 19 kali offside. Artinya pemain depan agak ke tengah dengan 19 kali offside ini pergerakannya cukup mobile ya. Ini dibandingkan pemain striker yang lainnya. Kalau dibandingkan penyerang yang lain, karena kalau kita baca dari Egy Maulana ini offside-nya cuma 6, si Septian Bagaskara offside-nya 4, tapi Septian ini memang agak unik ya, 31 kali main hanya 8 kali starter. Artinya kesempatan bermain lama itu tidak terlalu banyak. Makanya ketika offside-nya 4 ya agak wajar sih gitu. Sedangkan Ramadan Sananta sendiri offside-nya 14, ini cukup banyak walaupun dia bermain 29 kali dengan 17 kali starter. Golnya 5, asisnya 2. Nah, ini agak menarik ketika kita bahas Ramadan itu. Nah, Ramadan diantara ini ngomong striker murni ya. Striker murni Ramadan sama mungkin Ramadan bisa disandingkan dengan Septian. Beda kalau Egy sama Pak Vano kan agak bisa mundur, agak ke sayap gitu. Kalau pemain nomor 9 kan Ramadan sama sama Septian, dan ini kemungkinan bisa jadi deputinya si Ole kan, jadi pelapisnya Ole gitu. Menurut lu Ramadan peluangnya seperti apa, Is? Ya kalau misalnya jadi peluang utama sih gue rasa di squad utama ya. Kita di tim inti agak berat masih. Karena bersaingnya sama Ole. Pastinya dia akan jadi pemain pengganti. Ya masuk menit-menit akhir lah, 10 menit terakhir lah. Kalaupun memang diperlukan untuk menambah tenaga baru di pertandingan. Tapi yang pasti penyerang pilihannya banyak ya. Nggak bakal dijadiin pemain sayap deh kayaknya. Oh gitu sih. Iya, dia pasti akan jadiin pelapis sebagai striker nomor 9 nih. Pelapisnya Ole ya. Oke. Pelapisnya Ole kalau gue ngeliatnya gitu. Jadi kalau ke Struijk misalnya nih, Struijk disimpan nih. Struijk bukan jadi deputinya Ole. Enggak. Kayaknya tetap akan ditaruh di sayap. Oh, oke. Tetap akan ditaruh di sayap Rafael Struijk dengan kapasitasnya dia ya. Iya. Kemungkinan sih itu. Jadi kira-kira nih dari 11 pemain ini yang pilihan utama. Rizky Ridho, oke. Terus kayaknya Lillipali deh. Lillipali. Iya, kayaknya Lillipali. Itu sih kalau gue ngeliat dari sini sama Egy. Oh sorry, ya sama Egy. Karena Yakob pun kayaknya masih akan berhitung sih. Persaingannya ketat banget soalnya. Dan James, kemudian kalaupun di kanan masih ada Eliano Renders, bisa jadi ya kayak gitu, atau nanti ada utak-atik kayak Sandy Walsh bisa jadi naikin kan gitu. Tapi yang pasti memang yang agak memungkinkan adalah jadi starter Egy, kemudian Lillipali sama Ridho. Kalau yang mungkin jadi pemain pengganti? Ya itu Ramadan Sananta, Yakob Sayuri. Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya juga. Iya. Ricky Kambuaya juga. Itu sih. Sama sih, gue perkiraan gue sih seperti itu. Iya makanya. Nah terus Elkan Bagot nih, kenapa kok bisa nggak dipanggil? Menurut Bapak Arya Sinulinga, fokus pada klub gitu. Masa fokus sama klub mulu, orang udah di Bali? Ya kalau kata temen gue Mas Bagus Tivian bilang, lagu lama itu gitu sih. Sorry Mas Bagus kesebut. Tapi kalau gue ngelihatnya gini ya, kayaknya juga mungkin nggak masuk dalam daftar panggilnya Kluivert. Bisa jadi itu kan, ini prerogatif pelatih. Iya. Jadi nggak bisa maksain juga loh netizen, walaupun Elkan Bagot bersama Blackpool itu oke. Dan bahkan si Steve Bruce ya pelatihnya ya, kalau gue nggak salah yang mantan pemain MU kan Steve Bruce. Iya benar ya, Steve Bruce ya. Ya kan pelatihnya Blackpool. Salah apa gue? Kayak bukan Steve Bruce ya, pelatih tua. Blackpool. Iya, pelatih Blackpool. Ya pokoknya Steve Bruce kan? Steve Bruce. Nah, dia tuh nyebut pas dia akhir musim ini, tuh kan Elkan Bagot balik nih ke Inggris kan. Dia bilang Elkan Bagot adalah salah satu back potensial yang bisa bersinar di masa depan. Jadi memang punya kualitas itu, bahkan secara
fitness, ketika dia menunjukkan ini ya, attitude yang bagus ketika latihan fisik, dia selalu bisa menjadi yang teratas. Di klubnya ya, di Blackpool gitu. Jadi memang menunjukkan bahwa keseriusan Elkan untuk berkembang terus. Kesempatan bermain, sayang kan dia diterpa cedera. Cedera akhirnya, tapi di musim akhir ini memang menjadi salah satu backbone-nya si Blackpool pada musim ini. Bahkan fansnya itu ketika di polling berharap Elkan Bagot itu main lagi di Blackpool. Dipertahankan? Iya, maksudnya pinjem lagi lah kalau perlu. Kalau perlu dipermainkan gitu ya? Iya, dari Ipswich kalau perlu dipermainkan gitu. Yang pasti memang, ya kalau selera mungkin juga Clifford berhitung ya, dari back tengah yang ada sekarang, dia melihat, adalah belum dulu Elkan Bagot. Ke U23 jangan-jangan. Masih cukup nggak sih umurnya? Berapa umurnya Elkan Bagot? Coba lihat. 21 atau 21? 22 atau 21? Gue lupa dah. 22 atau 21. Mungkin bisa jadi. Tapi kalau ngomong 23 lagi. Kalau ngomong 22 kan? Tapi kalau ngomong sejak kehadiran Jay Jazz, dia belum pernah kan dipanggil. Iya kan? Terakhir dia kan Piala Asia. Iya, Piala Asia. Iya, jadi setelah itu lawan Vietnam nggak ada. Lawan Vietnam kan si Jay Jazz sama Jody Amat. Jody Amat. Iya, jadi setelah Piala. Tapi dia nggak dipanggil ya, lupa gua. Kan Piala Asia dulu nih. Iya. Terus Piala Asia 23 yang dia nggak mau. Oh, itu. Nah, makanya habis itu ya. Iya, jadi makanya. Jadi ini juga mungkin riskan juga. Maret ya Vietnam. Karena kalau ngomong duet ya, kalau ngomong ngeduetin di belakang dua misalnya main dua back atau 3 back, ada Rizky, ada Jay Jazz, ada Mace bisa, juga. Ada Hapner bisa, ada si kadang-kadang si digeser ke waktu itu ada Sandy Walsh bisa kan, Jody Amat ada. Jadi artinya agak riskan memang dengan mendatangkan pemain baru lah istilahnya dengan duet dengan pasangan partner pemain ini gitu. Iya, walaupun memang sebenarnya kalau secara menit bermain Hapner sama Bagot ya masih mending Bagot. Iya. Secara menit bermain. Kalau di kompetisi reguler ya. Kalau style mainnya, karakter main yang diinginin Clifford kan pasti berbeda. Iya. Nah, keinginan dia pengen kayak Hapner nih yang tukang gaprak. Iya. Kalau si Bagot agak mirip-mirip Rido gaya mainnya. Iya. Cerdik, back cerdik kayak gitu lah. Gitu. Ya itulah pilihan pelatih. Iya, kalau gue sih ternyata memang mungkin ya tidak masuk dalam daftar ininya sih. Ya kalau saya kan tadi ngomong kenapa Pak Arya dari PSSI ngomongnya gitu, resminya ngomong kayak gitu. Tapi kalau analisanya Rais kan soal strategi aja, soal selera gitu lah. Selera si Clifford. Jadi yang pemainnya ada yang pasti kita dukung. Iya, apapun itu ya kita dukung lah. Ini timnas kita gitu. Hasil pilihan yang menurut pelatihnya Patrick Clifford tuh terbaik. Terbaik benar. Jadi kita doakan timnas bisa sukses dan lancar TC-nya nanti. Nah, kita tunggu nanti di Jakarta. Sekarang mereka biarin aja di Bali dulu TC. Kan TC di Bali biarin dulu ya, kita tunggu perkembangannya seperti apa nanti. Yang pasti tidak ada pemain naturalisasi baru. Ya. Udah pasti kan? Iya. Udah dipastikan. Iya. Fix nih, tidak ada pemain naturalisasi dulu. Kemarin kan masih ada ini nih. Padahal udah dibilangin nggak ada naturalisasi baru kata Pak Erik. Masih nggak percaya orang-orang itu, bingung gua. yang ada adalah kayak Adrian Wibowo yang di MLS siap dinaturalisasi. Menyatakan siap dinaturalisasi. Kalau yang baru belum ada gitu. Oke, itu tadi pembahasan kita. Ikutan komen dong kan yang putih Belanda ngomongin Miss. Yang putih Belanda ngomongin Miss ya. Menurun katanya. Memang harus diakuin. Beberapa pertandingan ya. Tapi menurut gue nggak sejak dari timnas Indonesia. Nah itu karena penyebabnya itu ada. Yang itu gue sih nggak bisa ngelihat itu sebagai penyebab ya. Sepakat, itu dari dia bela timnas Indonesia terus jadi menurun, yang gue nggak sepakat soal itu gitu. Itu balik lagi ke performa di hari itu. Kondisi pemainnya itu kan balik lagi kondisi pemain di hari itu. Jadi bukan karena dia bela timnas Indonesia terus performanya turun, ya enggak lah. Kalau gue sih ngeliatnya gini. Kalau ngomong menurun, Tom Haye secara tim nurun, timnya ya secara tim. Tapi Tom Haye bermain beberapa kali jadi MVP, jadi pemain terbaik. Elias dua pertandingan terakhir naik gitu. Jadi ini soal persen. Tapi kalau mengaitkan si Mes, jadi kapten. Kecuali nih dalam 1 tahun ini main di timnas Indonesia 3 bulan gitu ya, terus menurun, balik lagi klubnya menurun. Nah itu ada alasan, itu make sense ya. Tapi kalau ini, jadi ketika dia menyebut sejak bergabung dengan timnas seperti itu, gue sih belum nonton ya. Jadi kalau yang gue baca dari tulisan sejak bergabung timnas itu menurut gue nggak bijak juga. Nggak bijak gitu. Jadi ya itu kesalahan elementer mungkin individu yang memang sering terjadi dalam sebuah pertandingan. Cuma memang
jadi sorotannya adalah memang performanya harus diakui menurun. Iya, Tapi iya. penyebabnya adalah karena dari timnas Enggak setuju sama. Nggak setuju Ini kan gua. soal individu, Iya. individu gitu. Buktinya J.I. Jazz dengan segala macamnya masih top-top aja, mainnya Iya. cukup baik Calvin gitu. Verdong, Calvin Verdong cukup baik paling gitu. layak jadi Yang pemain. kelihatan sekali adalah Tom Haye misalnya. Tom Haye timnya memang di bawah degradasi, tapi pertandingan terakhir waktu imbang itu dia bermain terbaik loh. Main salah satu pemain yang poinnya tinggi loh. Artinya secara individu nggak ada masalah gitu. Jangan nyalain merah putih dong. Oh, iya, itu dia jangan nyalain yang timnas ya. Itu Iya. balik lagi ke kondisi pemainnya di hari itu. Silahkan analisa dengan catatan statistik aja. Iya. Nggak Oke, ada. itu tadi bahasannya. Tapi satu lagi, Apa? Simon Tahamata bener ke itu ya? Kalau tulisan football Premier. ada beberapa media menulis seperti itu. Jadi head Jadi apa? Scouting. kepala scouting. Kepala scouting. Iya. Dia kan kayak Jerman ya kalau nggak salah ya. Sekarang itu. Oh, iya. Enggak. Dia kan dari Ajax nih. Iya. Waktu itu perpisahan. Kalau nggak salah tuh bantu ke Federasi Sepak Bola Jerman deh. Kalau gue nggak salah ya kemarin Iya. pindahnya itu dia akhirnya. Ya kita tunggu rilis selanjutnya aja. Iya, kita tunggu aja nanti bakal seperti apa. Om Simon Tahamata ya mudah-mudahan memang berikan efek positif ya. Yes. Tapi yang pasti si siapa? Jordi Cruyff belum kedengaran kerjanya Iya, kayak apa. iya. Ya, oke itu dia. Sampai di sini dulu untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial media Skor Indonesia, baik itu di X, kemudian Instagram, di Facebook, di TikTok, dan juga terus subscribe channel YouTube Skor Indonesia. Dan kita masih ada di mana? Kita ada di Noise dan buat persiapan timnas Indonesia melawan Cina, lawan Jepang. Kita harus tunggu di skor.id karena akan ada selalu update yang menarik dan juga perkembangan dari Serie A. Siapa juaranya? Tulis di kolom komentar. Oke, mungkin gua Resetan. SRS tuh. Sampai jumpa lagi.